Belantara Juang kali ini akan bercerita pengalaman melakukan pendakian ke Gunung Salak via jalur Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini merupakan kali kedua kita mendaki di bulan puasa, di mana sebelumnya kita sudah menuntaskan pendakian ke Gunung Gede Pangrango via Salabintana. Jadi, selamat menyaksikan. Pada pendakian kali ini, seperti biasa, saya berangkat dari Jakarta dengan salah satu rekan dari Makassar, Cuple namanya. Kita berangkat sekitar pukul 2 dini hari, sekaligus melakukan sahur di perjalanan. Sama terong. Setelah melakukan sahur di sekitar kota Cibinong, kita pun kembali melakukan perjalanan ke Sukabumi. Dinginnya udara pagi itu cukup terasa, apalagi saya yang mengendarai motor, hingga tidak terasa masuklah ke waktu subuh. Setelah rehat di salah satu masjid di wilayah Tajur, kita pun kembali melanjutkan perjalanan. Tidak sabar rasanya ingin segera sampai dan meluruskan badan terlebih dahulu, sementara matahari sudah cukup berseri, sekaligus menandai bahwa kita sudah sampai di Kampung Kemandora, yang merupakan tempat rumah rekan saya, Satria. Sepertinya namanya sudah tidak asing untuk kalian. Di rumah Satria, saya bersama Cuple memutuskan untuk rehat beberapa jam, karena belum tidur sama sekali. Tentu itu akan berpengaruh pada saat mendaki. Dan tidak terasa kurang lebih 3 jam kita terlelap. Selepas itu, kita lanjut untuk kembali mengecek semua perlengkapan dan perbekalan yang akan dibawa. Dan kami pun berangkat menuju pos pendakian Gunung Salak via Cidahu. Kita berdiri. Perjalanan dari rumah Satria ke pos pendakian kurang lebih 1,5 jam. Semoga saja tidak macet, karena itu merupakan jalur utama yang pasti ramai tentunya. Di perjalanan, kita singgah ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan perbekalan, termasuk membeli sayur di toko kelontong yang dilalui saat menuju ke pos pendakian. Sabar aja kan? Cuaca saat ini terlihat sangat cerah sekali, ditandai dengan terik matahari yang seakan posisinya dekat sekali. Sementara dari kejauhan terdengar kumandang azan sebagai isyarat sudah masuk waktu zuhur. Dan kita pun sampai di pos pendakian Gunung Salak. Sudah sampai kita di pos pendakian Gunung Salak via Cidahu. Jadi kita mau dicek dulu barang-barangnya sama sekalian packing. Sebelumnya kita sudah melakukan registrasi pendakian secara online agar tidak repot harus mengurus ini itu, termasuk takut kuota pendakian yang tidak tersedia. Tapi di pos pendakian, sebagai prosedur, petugas kembali melakukan verifikasi data, termasuk memberikan beberapa pengarahan kepada kami. Dicek dulu barang-barang sekalian packing. Sekitar pukul 1 siang, kita sampai di titik awal jalur pendakian. Kita pun kembali mengecek perlengkapan, termasuk sembahyang dan mengambil beberapa dokumentasi. Selepas itu, kita pun mulai melakukan pendakian. Kita balik dengan selamat. Kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam. Berdoa mulai. Amin. Yuk. Tosa. Gunung Salak. Pendakian di bulan puasa ini bukan soal arogansi kita pendaki yang kuat, karena nyatanya sama saja. Namun ada beberapa hal yang menjadi dorongan kita melakukan pendakian di bulan ini. Selain waktunya yang pas, jalur pendakian yang sepi, dan masih banyak lagi tentunya. Pot. Baru 30 menit jalan. Udah ini estimasi kayaknya sejam setengah lagi kita sampai ke pos Bajuri. Bagaimana puasa sambil mendaki? Capek pisan. Bebannya seperti beban
Ini merupakan kali pertama saya melakukan pendakian ke Gunung Salak. Setelah beberapa rencana dari tahun 2018, namun selalu gagal dengan beberapa persoalan tentunya. Bahkan yang terbaru pada saat penghujung tahun 2022, saya kembali gagal mendaki dikarenakan adanya penutupan. Hingga kita pun sampai di pos Bajuri dengan kondisi lelah karena kalori terkuras sekali. Ini kita sampai juga di pos Bajuri. Kita rencana sekarang udah jam 3 dan rencana kita mau camp di sini karena nggak mungkin dipaksain ke sana, dan kita persiapan buat buka puasa juga di sini. Habis itu baru besok subuh kita gas ke puncak Mani. Gimana Bridi? Alhamdulillah Besti. Alhamdulillah Besti. Setelah rehat sejenak, kita pun bergegas membagi tugas tanpa instruksi. Ada yang mendirikan tenda, ada yang mencari kayu bakar, dan ada pula yang memasak untuk persiapan berbuka. Kita akan masak nasi liwet. Ini lagi bikin bumbunya dulu. Udah jangan terlalu. Kemudian ini lagi mau bikin apa lu? Tumis brokoli. Ini tumis brokoli pakai sosis. Kita buat buka puasa di alam ini megah, mewah. Mantap Bridi. Ada ikan-ikan yang ambil nanti. Banyak kan ini kayaknya Mas Wia. Bagi 2 aja ya. Udah sama segitu. Enggak, gelasnya kan ini kecil ini. Rabbil alamin. Buka kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berbuka dengan yang manis. Buat ini Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan. Mantap, Jay. Mantap. Bang Gagal. Mari kita buka dulu ya. Sambal. Aja yang headlamp gitu 800, 7,5. Iya, buat yang malam itu ya. Gak ngotak yang. Ada yang center 5 juta itu pre. Ya, yang Terang banget. Tapi panas itu. Iya. Berapa megapol ya? Sudah 20 menit perjalanan. Kita baru sampai di HM08 dan masih ada berapa? Nyampe berapa? HM berapa? 49. Nyampe HM49. Aduh. Oke, teman-teman, ini kita sudah di HM09 dan masih ada 40 HM lagi. Ini terpantau ada jejak binatang. Gak tahu nih apa ya? Kayak Kucing kah? kucing, Atau anjing kah? sigarpia gitu. Semangat, 40 HM lagi. Bridi, kita ini di Gunung Salak. Kira-kira menurut Bridi
Mending apel apa salak? Salak sih. Duren apa salak? Salak sih. Semangka apa salak? Salak. Jeruk apa salak? Salak guys. Salak apa dia? Lebih baik sendiri. Kita sekarang ada di HM 14. Berarti masih sisa 35 HM lagi. Kita nanti bakal ke puncak sana. Kenapa namanya Gunung Salak, Pridi? Karena di sini banyak salak. Dulu. Iya. Sebelum Penjajahan Belanda. Jadi ini kebun salak semua. Bukan itu. Gunung Salak tuh. Bahasa Samsokerta Salaka. Salak. Iya, iya. Salak. Salak itu artinya apa? Gimana Bang Cuplek? Hasil dari ngagibeg. Joy.